Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Oh, nggak ngaji ini. Ya. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon diamalni sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ya Allah. Oh, Ustadz ketika maulid Ya. berdalil, man azzama maulidi Ya. kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Insyaallah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum Allah muslimin rahimakumullah Selektif. menyampaikan apapun hati-hati. oh, nggak ngaji ini. Meyakini kebenaran sunnah sangat penting. Ya. Menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah tentu sangat penting. Betul. Karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah. Bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah Allah. wa kullu bid'atin dhalalah Allahu Akbar. wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hari ini tanggal 29 September 2024, saya mendengarkan kabar yang sangat luar biasa menggugah jiwa saya, teman-teman. Awalnya saya tidak percaya dengan video ini. Awalnya saya kaget melihat dan mendengar video ini sampai saya mengulang-ulang 3 kali kalau tidak salah. Untuk memastikan apakah saya tidak salah dengar ataupun saya ingin mencari-cari kebenaran di sana. Tetapi setelah saya bertanya langsung kepada salah satu teman saya, dan kebetulan beliau juga hadir di khutbah beliau, mendengarkan secara langsung, beliau pun kaget. Apakah beliau sudah mendapat hidayah sunnah dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi, ceramah beliau sungguh membuat saya terharu. Beliau ini berkhutbah, menyampaikan narasi ini di dalam khutbah Jumatnya, yang kebetulan teman saya juga hadir di situ, yang mendengarkan secara langsung, kaget dan langsung berikan informasi ini kepada saya. Mungkin ini sudah berselang 2 hari ya, karena hari ini adalah hari Ahad, yang dimana berselang 1 hari, mungkin beliau ingin memastikan apakah benar beliau sedemikian. Namun mendengar berkali-kali, saya bisa yakin bahwa narasi ini bisa kita simpulkan beliau kemungkinan sudah mulai terketuk hatinya dengan dakwah-dakwah sunnah. Dan apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita mensupport apabila memang beliau ini ingin hijrah, teman-teman. Sebagaimana ada beberapa kiai yang juga sudah hijrah dan mereka sudah gencar mendakwakan sunnah. Begitu. Dan di sini tidak perlu panjang lebar agar kalian bisa mendengar secara utuh. Mari kita langsung simak langsung ke video. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, video ini streaming 1 hari yang lalu ya, yaitu live khutbah Jumat 27 September 2024, 23 Rabiul Awal, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Khatib Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tema agar tidak muflis bangkrut di akhirat. Coba sekarang kita fokus menyimak apa yang ingin beliau sampaikan. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Betul. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 2 macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah, Betul, untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. betul. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Ya. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Iya. Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Betul. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Ya. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW Betul. tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan. Betul. Klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastan nabi sunnati, wa man ahabbani dakhalal jannah. Betul. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, Betul. meyakini kebenaran sunnah sangat penting, Ya. menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah, Tidak ditambah-tambah. menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, Tidak dikurangi. menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, Tidak dirubah. tentu sangat penting. Betul. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Bid'ah. Kalau mengurang-ngurangi itu khianat. Khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Saya sama seperti kalian. Ya. Pertama mendengar kalimat dari beliau, ya. Jadi mana dulu beliau ini adalah orang yang paling gencar melawan orang-orang salafi dengan berbagai macam narasi. Namun ketika beliau menyatakan hal seperti ini, barang siapa yang menambah-nambah di dalam perkara yang dulu tidak pernah diajarkan, maka itu jatuh kepada bid'ah. Dan bid'ah ancamannya adalah neraka. Dan barang siapa yang mengurang-ngurangi, maka jatuhnya kepada khianat. Ancamannya juga neraka. Dan barang siapa yang merubah-rubah, maka itu jatuhnya kepada khurafat. Masya Allah, ini sudah masuk kepada dakwah-dakwah yang sudah dilakukan oleh asatid-asatid salafi. Semoga beliau ini benar-benar mendapatkan hidayah sunnah. Kita berhusnuzon saja kepada beliau di dalam khutbah ini. Karena apa? Kalau kalian mendengarkan sampai selesai, kalian akan semakin terharu. Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, Ahlul bait, yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. ya, Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih. Kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih. Namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. ya, Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur ahlul bait. ya, Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. betul. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun Diterima. tidak pernah banggil, Betul. tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Sami'na wa ta'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahmakumullah, ada juga golongan
yang hanya percaya kepada sahabat. Betul. Mereka membenci ahlul bait. Mereka menolak ahlul bait. Mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat ahlul bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat ahlul bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau nggak masuk akal nggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW, mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air, itu ada di Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya, alasan nggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Iya. Hindari kelompok-kelompok seperti ini. Selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhuduh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Lemah. Betul. Hadis munqati dipegangi. Ya. Hadis muttarib dipegangi. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi. Dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Betul. Dan kasihan umat. Ya. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalani sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ya Allah. Ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Ya Allah. Sementara yang dijanjikan ada pahala. Sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setuju. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, betul, nggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Tertolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat, betul, yang didasarkan pada riwayat yang maudhu atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan, Pak Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib. Katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu', teman-teman. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban, hadisnya amat sangat lemah. Sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jumat minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun, hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah, selektif menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Di samping itu kaum muslimin rahimakumullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpang, serahkan bagaimana memaknai Quran sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari guru, dari gurunya. Dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumil Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istimbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru, lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW.
Dan Ya. itu juga khurafat. Betul. Dan bagi orang awam kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah, Ya. atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita Selamat. tidak mendapatkan riwayat yang salah, Ya. tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Betul. Penutup, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa generasi penerusmu hai Rasulullah? Siapa? Nabi bersabda, alladzina yarwuna ahadisi, yaitu mereka-mereka yang menyampaikan sunnah-sunnahku. Semoga sekelumit khutbah ini membuat kita semakin komitmen Amin. memegang Al-Quran dan sunnah. Amin. Dan itulah kunci keselamatan kita, Amin. juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai mereka masuk neraka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya sudah mengira tadi ya, dari awal beliau khutbah sampai di akhir khutbah, saya sudah memikirkan ada keluar kalimat Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ternyata tidak ada, teman-teman. Ya, Masya Allah. Tidak ada satupun keluar dari lisan beliau kalimat Wahabi. Ini sesuatu yang baru ini ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tidak tahu apakah ini hijrahnya beliau untuk berdakwah memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat, karena jelas tadi beliau menyatakan ajaran Islam tidak boleh ditambah-tambah. Apalagi tidak ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lalu diada-adakan, maka itu menjadi bid'ah. Beliau yang mengucapkan, bukan Harry Pras. Jadi ke depan saya juga ingin melihat apakah beliau ini bersungguh-sungguh di dalam khutbah ini, atau ada makna tersirat, atau ada hal sesuatu yang mungkin tidak seperti yang saya pikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mari kita sama-sama sering mendoakan semoga beliau terbuka hatinya dan mendapatkan hidayah sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan berikan komentar bagaimana pendapat kalian.